Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki dua anak, yaitu Ishak dan Ismail. Ishak alaihi salam dari istri beliau yang pertama yaitu Sarah alaihi salam, dan Ismail alaihi salam dari istri beliau yang kedua yaitu Hajar alaihi salam. Setelah memiliki dua orang anak, datang perintah Allah kepada Ibrahim alaihi salam pada saat itu untuk membawa istri keduanya Hajar, bersama dengan anaknya Ismail ke sebuah lembah yang sangat jauh dari Palestina, itulah Mekah. Pada saat itu keadaan Mekah tidak ada apa-apa, hanya sebuah lembah yang diapit oleh dua gunung, yaitu Gunung Aswaidah dan Gunung Abi Kubais, dua gunung yang sangat besar, dan dulu tidak ada Ka'bah, tidak ada pohon, tidak ada kehidupan sama sekali. Lalu bagaimana awal terbentuknya kota Mekah? Selamat datang di channel Galeri Hawa. Tetap dukung channel ini, agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan menjadi amal jariah untuk kita. Pada saat itu perintah Allah mutlak kepada Ibrahim, bawa istrimu Hajar dengan Ismail ke wilayah tersebut. Ibrahim alaihi salam berkata kepada istrinya, siap-siaplah ikut dengan saya, ikutlah Hajar, patuh kepada suaminya tanpa bertanya sama sekali. Hajar alaihi salam pun akhirnya pergi. Dikatakan dalam sebuah asyar, sepanjang jalan Hajar tidak pernah bertanya, mau kemana suamiku atau sebagainya. Perjalanan dari Palestina ke Mekah saat itu dengan kuda tercepat pun, sebulan lamanya. Ibrahim alaihi salam saat itu dari Palestina ke Mekah menunggangi unta, jadi perjalanan lebih lama lagi, dan selama di perjalanan itu Hajar sama sekali tidak pernah bertanya. Tiba di lembah itu, belum ada Ka'bah. Ka'bah dibangun pertama oleh Adam alaihi salam bersama anaknya Syith alaihi salam. Syith adalah anak Adam yang sangat soleh, dan dia bersama ayahnya membangun Ka'bah. Tapi pada saat terjadi banjir besarnya Nuh alaihi salam, yang dikenal dengan kiamat kecil, habis semua termasuk Ka'bah. Bangunannya hancur, karena semua bumi ini hancur tenggelam dengan air, dari bumi dikeluarkan air, dari langit juga diturunkan hujan, semua hancur, kecuali yang di atas kapalnya Nuh alaihi salam. Yang tertinggal adalah pondasi Ka'bah, diistilahkan dalam Al-Quran, Bakkah. Ada ulama tafsir yang mengatakan maknanya adalah Mekah, ada yang mengatakan maknanya daripada pondasi dasarnya Ka'bah, tinggal pondasi itu. Ibrahim alaihi salam seorang nabi, sudah dijelaskan oleh Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, melalui Jibril alaihi salam tentang kota ini. Tiba di Mekah, di lembah itu tidak ada apapun, karena pondasi Ka'bah pun tertutup oleh pasir, lembah itu kosong tidak ada tanaman sedikit pun. Ibrahim alaihi salam mengatakan kepada Hajar alaihi salam, turunlah di sini, dan di sini aku akan meninggalkanmu, dan Ibrahim alaihi salam setelah mengucapkan kalimat itu, membalikkan untanya mengarah kembali ke Palestina, cuman itu kalimatnya. Hajar di sini sebagai manusia, timbul pertanyaan mengatakan, wahai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada makanan, tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada pohon? Ibrahim alaihi salam sambil menangis terus jalan, tidak menjawab. Hajar mengikuti dari belakang dan menanyakan hal yang sama, wahai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami di sini? Ibrahim sambil menangis jalan di atas untanya tanpa menjawab. Hajar bertanya yang ketiga kalinya, Ibrahim tetap jalan dan tidak menjawab. Nabi Ibrahim alaihi salam sebenarnya bisa menjawab tapi berat, dan sebagian ahli sejarah mengatakan, pada saat itu belum dijelaskan kepada Ibrahim, kenapa istri dan anaknya disuruh ditinggal, tapi beliau patuh kepada perintah Allah. Ibrahim alaihi salam hanya menangis. Lalu Hajar bertanya dengan penuh keimanan, sebentar Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan kamu mengerjakan ini? Ibrahim tidak berkata apa-apa, hanya menganggukkan kepalanya. Dikatakan dalam riwayat, Hajar berkata dengan suara yang merdu, dengan suara yang santun, mengatakan, kalau begitu, Allah tidak akan membiarkan kami,
"Pulanglah Ibrahim, pergi kemana saja, saya akan tinggal dengan anak saya di sini." Ibrahim alaihi salam pulang sambil menangis. Di tengah jalan beliau berdoa, "Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah. Tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada pohon." Allah kekalkan doa Ibrahim alaihi salam dalam surah Ibrahim ayat ke-37. "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Ayat ini juga menjelaskan kepada kita kalau memang di situ ada pondasinya Ka'bah. Hajar waktu ditinggal, sebagai manusia dan seorang ibu, dia mulai lihat bekal airnya hampir habis. Waktu itu Ismail alaihi salam masih dalam usia susuan, sekitar setahun umurnya. Maka Hajar melihat di sekitarnya, mencoba ikhtiar sebagai manusia, melihat adakah manusia atau kafilah yang lewat, dan yang dia lihat di situ hanya dua gunung yang bisa dia jangkau, yaitu Gunung Sofa dan Marwah. Ini bukit yang bisa dijangkau, manusia bisa menaikinya. Maka Hajar pun agar bisa melihat jarak jauh, dia naik ke Bukit Sofa, dia lihat ke arah Bukit Marwah. Jarak Sofa dan Marwah cukup jauh, kurang lebih 450 meter jaraknya, maka dia lihat ke sana. Di padang pasir ada satu fenomena yang disebut dengan Fata Morgana, yaitu pantulan cahaya matahari dari tempat lain yang ada airnya. Kita seperti melihat ada genangan air jika dilihat dari kejauhan. Ini sudah dibuktikan secara ilmiah. Maka Hajar melihat di Marwah ada air, dia pun turun dari Gunung Sofa menuju Marwah. Di tengah-tengah lembah beliau berlari kecil untuk membantu dirinya agar bisa naik ke Marwah. Naiklah ke atas, ketika di Marwah ternyata tidak ada air, maka Hajar melihat ke arah Sofa, dilihat di Sofa ada air. Beliau turun lagi dari Marwah ke Sofa, di tengah-tengah lembah beliau berlari kecil lagi untuk naik ke Sofa, begitu seterusnya sampai 7 kali. Dan subhanallah, karena keikhlasan Hajar mematuhi perintah Allah pada suaminya, Allah menjadikan perbuatannya itu abadi sampai menjelang hari kiamat, karena Allah jadikan semejak itu di syariat Ibrahim, di syariat semua nabi sesudahnya, dan syariat Nabi Muhammad SAW. Sampai hari kiamat terjadi sebuah hukum di haji dan umroh, di Sofa dan Marwah, yaitu sa'i, artinya setiap orang yang sa'i dipanen pahalanya oleh Hajar alaihi salam. Maka Hajar setelah 7 kali bolak-balik, ternyata sama sekali tidak ada apa-apa, maka Hajar kembali ke arah anaknya. Saat Hajar kembali, dia melihat di sebelah kaki Ismail ada mata air. Ada 3 riwayat yang menjelaskan tentang ini. Yang duanya masih didaifkan para ulama, yang satu disahihkan. Yang pertama dikatakan air itu keluar dari sentakan kakinya Ismail pada saat menangis, dan ini dilemahkan. Ada riwayat kedua mengatakan keluar dari telapak kaki untanya Ibrahim, ini juga dilemahkan. Yang ketiga, ini yang disahihkan, Jibril alaihi salam datang dan mengepakkan dengan sayapnya, lalu keluarlah mata air tersebut. Waktu datang, Hajar lihat, maka beliau buru-buru mendatangi air tersebut, lalu dia membuat bendungan dari tanah padang pasir dengan tangannya, sambil dia mengucapkan bahasanya orang Mesir, bahasa asli Kipti. Dia mengatakan, Zam-Zam, yang artinya, berkumpullah, berkumpullah. Kata ulama, karena ucapan Hajar alaihi salam, maka semejak kalimat Zam-Zam keluar dari mulut setiap orang, Hajar panen pahalanya. Subhanallah, karena ketulusannya kepada Allah, Allah ganti dengan pahala hingga kiamat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari, semoga Allah merahmati ibunya Ismail, kalau dia tidak menahannya, maka Zam-Zam akan menjadi lautan yang luas. Kemudian Ismail alaihi salam diberikanlah minum oleh Hajar. Kemudian setelah minum pada waktu itu juga, di pagi hari terjadilah sebuah kejadian kecil, yaitu pecahnya bendungan Marib di Yaman. Di negeri Yaman, dulu kehidupannya subur sekali,
mereka punya bendungan namanya Sa'dul Marib. Di zaman Ibrahim alaihi salam, mereka kufur kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah hancurkan bendungan mereka, yaitu Sa'dul Marib. Pada saat bendungan itu hancur, yang terjadi adalah semua kebun-kebun mereka, buah dan sayurannya diubah oleh Allah menjadi pohon-pohon sider atau bidara yang tidak ada buahnya dan durinya banyak, serta pohon-pohon cemara. Akhirnya mereka keluar, dan suku-suku Arab pertama kali keluar waktu itu dari negeri Yaman. Keluarlah suku pertama namanya suku Jurhum. Suku Jurhum ini suku yang besar, orangnya banyak, mereka keluar dari Yaman dengan tujuan akan ke negeri Syam. Di tengah-tengah antara Yaman dan negeri Syam ada Mekah dan Madinah. Madinah lebih dekat dengan negeri Syam, sedangkan Mekah lebih dekat dengan negeri Yaman. Keluarlah suku Jurhum dari bawah selatan Jazirah Arab menuju ke Syam. Mereka lewat di lembah Mekah. Mereka tahu bahwa itu lembah, padang pasir yang tidak ada kehidupan. Tapi mereka kaget, mereka melihat dengan hikmah Allah. Pada hari yang sama setelah Hajar Allah berikan mata air Zam-Zam. Jadi suku Jurhum sudah keluar dari beberapa hari yang lalu, tapi mereka pada saat hari tibanya Hajar dan Ismail di Mekah, hari itu juga dengan hikmah Allah mereka lewat di Mekah. Dan mereka lihat di lembah itu ada burung yang berputar, biasanya di padang pasir kita akan tahu ada kehidupan, ada air. Kalau ada burung yang berputar-putar, itu menandakan bahwa di bawahnya ada air. Pimpinan suku Jurhum mengatakan, sepertinya kita tidak pernah tahu di sini ada air, coba pergi lihat. Datanglah beberapa orang ke sana dan menemukan Hajar dan Ismail. Saat itu Hajar sedang duduk dekat mata air yang airnya terus keluar, sementara Ismail di sebelahnya. Yang terkenal dari suku Jurhum dan suku-suku Yaman adalah adab dan tata krama mereka. Mereka tidak datang menyerang atau merebut mata air Zam-Zam. Pimpinan suku Jurhum berkata kepada Hajar, "Wahai ibu, kami adalah suku yang keluar dari Yaman. Kami kehabisan air, bendungan kami hancur. Kami mau ke negeri Syam, tapi kami temukan di sini ada air. Bisa tidak Anda izinkan kami hidup bersama Anda di sini, dan kami bersedia membayar upeti?" Maka Hajar mengatakan, "Baiklah, silahkan tinggal dengan saya." Maka tiba-tiba pada hari itu sebelum terbenamnya matahari, kata ahli sejarah, terbentuklah komunitas masyarakat Mekah. Maka terbentuklah awal mula pada saat itu kota Mekah dengan hikmah ilahi. Allah memang menginginkan itu terjadi dan juga tentu saja ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyelamatkan Hajar alaihi salam. Allahu a'lam bishawab. Jika benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.